Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, para katekis yang saya hormati. Sharing saya hari ini didasarkan pada Injil Markus bab 16 ayat 15 sampai dengan 18. Hari ini juga bertepatan dengan pesta bertobatnya Santo Paulus Rasul. Dalam berbagai apologetika, seringkali terjadi beberapa kasus, lalu juga di masyarakat. Ketika orang mau memberitakan Injil, lalu mempunyai tantangan, lalu mempunyai masalah yang harus dihadapi, yaitu yang pertama dihadapi adalah undang-undang. Lalu yang kedua yang dihadapi adalah orang-orang yang menentang, yang dengan kekerasan menghentikan pengajaran, menghentikan pewartaan kita. Demikian pula mereka tidak henti-hentinya sampai pada satu tempat, tetapi sampai berbagai tempat. Itu pun sebenarnya sudah terjadi pada zaman Tuhan Yesus. Misalnya saja Santo Stefanus, misalnya saja ketika Paulus yang dahulunya namanya Saulus juga mengejar-ngejar orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, yang mengikuti jalan Tuhan. Dan akhirnya Paulus bertobat setelah mendengar apa yang dikatakan Tuhan Yesus, setelah melihat cahaya yang luar biasa, yang menyilaukan, yang membuat dia menjadi buta. Kemudian akhirnya dia menjadi seorang rasul yang luar biasa, rasul bagi orang-orang di luar Israel. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kita semua adalah orang-orang yang sudah dibaptis. Lalu kita semua juga mempunyai tugas panggilan, yaitu mewartakan Tuhan Yesus, mewartakan apa yang telah dikerjakan Tuhan Yesus. Tetapi marilah kita dengarkan terlebih dahulu Injilnya supaya kita bisa memahaminya secara lebih lengkap sesuai dengan apa yang ditulis oleh Santo Markus. Inilah Injil suci menurut Markus. Sekali peristiwa Yesus yang bangkit dari antara orang mati menampakkan diri kepada ke-11 murid dan berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum." Tanda-tanda ini menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudaraku di masyarakat kita, pembuktian apa yang telah dikatakan Tuhan Yesus itu terjadi. Misalnya saja, seseorang yang keluarganya tidak seiman dengan kita atau tidak Kristiani, lalu mereka mencobai, ayo siapa yang bisa mendoakan dia lalu menjadi sembuh, biarlah dia tetap saja Kristen. Itu kata-kata yang ada di sekitar kita, di tetangga saya. Selanjutnya juga, apakah kita bisa
meminum racun maut lalu kita bisa tidak celaka? Apakah kita berani memegang ular? Lalu apakah kita juga bisa berbahasa dalam bahasa-bahasa lain? Dan apakah kita juga berani mengusir setan? Itu menjadi tantangan, itu menjadi cara untuk membuat kita menjadi lemah dalam hal iman. Tetapi mereka yang bertanya seperti itu, yang mempertanyakan hal seperti itu, yang meminta pembuktian seperti itu, tidak tahu apa yang seharusnya dikerjakan terlebih dahulu. Apa itu? Yaitu kita setelah mengabarkan Injil, dan pastinya mereka tahu bahwa Injil sudah didengar mereka, lalu dia mempertanyakan seperti itu. Semestinya mereka kemudian menyadari bahwa dikatakan tadi di sini, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Itu tidak mereka lakukan, itu tetap disimpan menjadi bagian hidupnya, itu tetap dipelihara, namun mempertanyakan, bagaimana kalau kamu dipagut ular berbisa? Bagaimana kalau kamu minum racun? Bagaimana? Apakah kamu bisa menyembuhkan orang sakit seperti ini? Dan seterusnya, dan seterusnya. Ini pun menjadi bagian dari apologetika kita. Namun secara umum bahwa kita akan menjadi takut untuk mewartakan Tuhan secara terus terang, mewartakan, mengajarkan juga terus terang. Itu menjadi ketakutan kita. Karena apa? Kita tidak saja langsung memperoleh kata-kata yang buruk, tetapi kita juga akan langsung menerima hujatan, kita langsung menerima penghinaan, kita juga langsung mendapatkan kekerasan fisik. Dan itu pun kita merasa bahwa kita menjadi sendiri, kita menjadi tidak ada teman. Karena apa? Karena pemerintah pun, karena negara pun, karena polisi pun tidak terlihat bahwa ada di pihak kita. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, dalam keadaan seperti ini sebenarnya sekali lagi bahwa sudah ada sejak zaman dahulu, dan Tuhan Yesus rela mati bagi kita semua. Rela mati karena ketidakmauan orang-orang untuk menerima Tuhan Yesus. Kita yang mestinya juga ikut serta mewartakan, mengajarkan, kita masih tidak rela mati, bukan? Kita tidak rela untuk dihina, dihujat, dan kita tidak rela juga memperoleh kekerasan itu. Tetapi yang penting bagi saya adalah satu hal yang sampai hari ini belum pernah saya dengar, belum pernah saya tahu adalah bagaimana gereja, apakah gereja mempunyai trik, mempunyai cara-cara yang bagus bagi katekis, bagi umat secara bersama-sama mewartakan Injil di seluruh dunia. Ini loh caranya, bagaimana, ini loh step-stepnya, ini loh trik-triknya, dan seterusnya, supaya kita sungguh-sungguh mampu mewartakan Tuhan Yesus. Baik orang anak-anak kecil, anak muda, orang tua, maupun orang-orang yang ada di dalam lingkungan gereja. Misalnya pengurus-pengurus atau dewan-dewan. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, mari
kita bersama-sama dengan teman-teman yang lain. Sekiranya di antara teman-teman mempunyai cara-cara yang unik, cara-cara yang baik, cara-cara yang mungkin mujarab, manjur, cespleng untuk pewartaan kita. Amin. Berkah dalam.